salah satu yang telah kami laporkan tentunya kepada para pemegang saham atas kinerja dari perseroan. Dan mungkin ini hasil-hasilnya dapat saya sampaikan. Jadi, pertama, hasil PS tahunan itu adalah satu, menyetujui dan mengesahkan atas laporan tahunan pengawasan Dewan Komisaris, laporan pelaksanaan tugas direksi, dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Poin keputusan kedua adalah menetapkan rencana penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dengan tidak memberikan dividen kepada para pemegang saham. Poin ketiga adalah telah menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit buku perseroan pada tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Poin keempat adalah menyetujui untuk menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi keuangan perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota direksi perseroan untuk tahun 2023. Kemudian tadi adalah poin-poin dari RUPS tahunan. Setelah RUPS tahunan kami mengadakan RUPS luar biasa dan dapat kami sampaikan hasil yang telah disetujui. Yang pertama, menyetujui pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu PMAYD kepada para pemegang saham atau issue. Kedua, menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank dan atau lembaga non keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan perseroan dan atau korporat perseroan pada lembaga keuangan, bank dan atau lembaga keuangan lainnya. Meminta persetujuan dari pemegang saham untuk merencanakan PM AMTD atau issue. Tujuannya tentu untuk memperkuat struktur pengelolaan perusahaan, untuk melakukan pengelolaan usaha dan juga sampai dengan yang nanti dibutuhkan untuk juga meringankan katakanlah beban utang daripada perusahaan. Mengenai detail jumlah dan sebagainya itu masih memerlukan kajian lebih lanjut. Tetapi persetujuan tadi pagi kami dapat persetujuan untuk mendapat persetujuan ya. Jadi ini belum persetujuan dari OJK, jadi persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan penerbitan saham sebanyak-banyaknya 600 juta lembar saham atas nama bagian nominal Rp50 dan juga sebanyak-banyaknya 200 juta warrant atau sekitar 16,7% sebagai jumlah saham. Jadi ini masih adalah sebanyak-banyaknya dan persetujuan dari internal pemegang saham. Pada waktunya nanti apabila dianggap tepat, tentunya baru kita akan mengajukan persetujuan kepada otoritas yang berwenang. Itu Mas Doro. Kedua, mengenai target penjualan 2023, ini memang kami sudah cermati. Jadi Ibu Bapak sekalian, pertama kami sangat gembira bahwa tahun 2022 merupakan tahun turnaround. Turnaround artinya tahun putar balik gitu ya. Kalau tadinya itu kita ke bawah gitu ya, sekarang udah naik ke atas. Jadi turnaround adalah belokan untuk merubah menjadi arah yang sebaliknya. Hal ini adalah arah yang positif. Itu kita sudah lihat. Bahkan kalau kita bicara dulu kita kenal istilah pemulihan atau recovery. Maka mungkin sekarang kita memasuki 2023, mungkin arahnya adalah bagaimana kita back to normal. Bahkan untuk lebih melakukan sustainable growth ke depannya.
Kenapa, Bapak sekalian? Karena kami melihat perkembangan yang sangat menggembirakan. Pertama dengan demand. Demand itu pent up demand atau demand yang terpendam bahasa Indonesia. Artinya demand yang selama ini 2 tahun ini itu menumpuk gitu ya. Sekarang tiba-tiba dimungkinkan lah perjalanan dimungkinkan dan sebagainya. Dan saya kira ini bukan hanya berlaku di Indonesia. Pent up demand ini terjadi secara global. Yang sudah terlihat sekali kita bicara dengan partner usaha kita, agent-agent kita, itu demand luar biasa. Dan minat manusia untuk berpergian itu luar biasa. Pesawat penuh, airport penuh, objek-objek wisata penuh. Tentu sebagian daerah wisata masih menerapkan protokol kesehatan. Tapi bagi sebagian lagi tentunya yang sudah lebih landai itu lebih fleksibel lagi. Tapi intinya kita melihat bahwa confident, keyakinan dari masyarakat, dari manusia untuk melakukan perjalanan sudah ke arah normal. Saya kira itu berlaku secara global ya, gembirakan. Kemudian terjadi 2022 ini turnaround itu mulai terjadi tadi disampaikan di kuartal 2, kuartal 3, tepatnya setelah pemerintah membuka border di bulan April. Dan saya kira bukan hanya Indonesia ya, berbagai negara pun sudah membuka border, meringankan, meniadakan karantina, bahkan pemerintah kita pun mulai awal tahun ini atau akhir tahun lalu meniadakan PPKM. Jadi saya pikir itu secara keyakinan itu semuanya memberikan dorongan positif. Ketiga, dari perusahaan juga selama pandemi ini telah tadi sudah disampaikan juga bahwa kami banyak melakukan smart operation, artinya efisiensi di sana sini, digitalisasi, ya kan, menggunakan berbagai tools untuk bisa melakukan efisiensi usaha, dan sebagai buah hasil daripada hal itu semua, ya kita lihat bahwa di tahun 2022 lebih cepat dari yang kita perkirakan. Misalnya saja bahwa di 2022 kita bahkan sudah bisa membukukan bottom line gitu ya, yang biru, artinya tidak seperti 2 tahun sebelumnya kita terpaksa harus mengalami rugi. Jadi ini suatu yang tadi ditanya tahun 2023 bagaimana? Nah, berbekal daripada perjalanan di kuartal 2, 3, 4 2022 dan juga berbekal dari 2 bulan ini, Januari, Februari, dan bahkan sampai Maret ini, saya kira trennya masih positif. Dan saya tidak hafal persis yang mengenai berapa persen di atas budget, tapi ya kita di atas budget dari Januari, Februari. Tentu Ibu Bapak nanya di 2023 bagaimana gitu kan? Ini kan pertanyaan selanjutnya, bagaimana target 2023? Kalau kita lihat daripada dengan asumsi yang tadi saya sudah sampaikan dan juga outlook-nya yang kita juga sudah bisa prediksi ya, sepanjang semua keadaan itu baik, aman, normal, ya kan. Maka kalau menurut perkiraan kita khusus untuk panorama sentra wisata, setidaknya kami mengharapkan bisa mencapai double, 2 kali lipat daripada pencapaian di tahun 2022. Jadi bukannya kita mau gimana gitu ya, kita juga harus realistik. Kita sangat optimis terhadap perkembangan pariwisata Indonesia, baik inbound. Kita sudah lihat sekali demand dari masyarakat luar negeri itu terhadap perjalanan ke Indonesia. Meskipun kita bersaing ya dengan berbagai negara ya di dunia ini, tetapi Indonesia memiliki daya tarik juga. Apalagi pemerintah kita juga sudah mulai banyak melakukan aktivitas di bidang pariwisata seperti sport tourism, ya kan, kemudian motor itu di USBK, kemudian dari Mandalika, kemudian speedboat, powerboat di Toba, dan berbagai macam kegiatan, dan kegiatan MICE juga sudah mulai berangsur-angsur normal. Jadi kita lihat secara inbound itu potensi luar biasa. Belum lagi
Karena Ibu Bapak sekalian, perjalanan inbound ini kan harus direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Indonesia baru buka border di bulan April tahun lalu. Dan biasanya itu orang itu kalau di luar negeri apalagi ya, market kami kan 50-55% dari Eropa. Itu biasanya itu setahun dibuka. Jadi kita perkirakan bahkan kalau dari data-data memperkirakan bahwa tahun 2023 ini akan terjadi lonjakan kedatangan berdasarkan tingkat permintaan yang kami sudah catat atau kami sudah terima di divisi market. Demikian juga tadi Bu Helen sudah sampaikan mengenai travel and leisure. Sekali lagi bedanya inbound itu namanya source marketnya atau sumber pasarnya adalah luar negeri, itu luar negeri ke Indonesia. Sedangkan travel and leisure sumber marketnya adalah orang Indonesia. Artinya orang Indonesia yang berpergian di Indonesia maupun berpergian ke luar negeri, baik untuk kebutuhan wisata atau leisure dan juga untuk kebutuhan perjalanan dinas. Itu juga menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Perlu dicatat bahwa banyak perusahaan-perusahaan juga di Indonesia yang kembali mulai menormalkan kegiatannya, bahkan sudah juga merencanakan pertumbuhan. Nah, akibat dari pandemi ini 2 tahun tidak mengkonsolidasikan perusahaannya masing-masing, maka banyak sekali dari setiap perusahaan itu melakukan kegiatan konsolidasi atau insentif atau outing kepada para karyawannya atau kepada networknya atau kepada agennya. Jadi kita lihat sekali terjadi lonjakan demand atau permintaan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat insentif, outing, ya kan, mengumpul berbagai perusahaan baik di dalam negeri maupun ada beberapa yang direncanakan keluar. Saya kira Panorama dalam hal ini melalui anak perusahaan kami BTP selama 2 tahun ini telah mampu untuk mengkonsolidasikan dirinya lebih efisien, tetap mempertahankan talent atau key people yang ada di kita, dan pada saatnya normalisasi terjadi, ya kami dalam posisi yang tepat untuk bisa memanfaatkan momentum normalisasi.